Hukum meminum soda seperti Coca-Cola, bukankah mudaratnya lebih banyak gitu? Tentu saja dilihat, kalau ditanyakan kepada ahlinya, saya bukan ahlinya di bidang itu, tapi ditanyakan kepada ahlinya, mungkin teman-teman medis ya, apakah minuman soda itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya? Misal, kalau emang betul seperti itu, jangan dikonsumsi, jangan dikonsumsi. Kalau saya sih memang pribadi minuman soda ini saya selalu sarankan keluarga saya untuk tinggalkan, gitu kan? Karena emang umumnya kalau yang saya baca penelitian itu akan ada mudarat, tapi saya tidak bisa mengatakan itu haram, karena sesuai dengan pendapat para ulama, minuman-minuman soda di Saudi dibolehkan, ya, dikonsumsi. Semua minuman soda-soda ini banyak kita temukan di supermarket, dan itu sesuai dengan fatwa yang ada dari kerajaan Saudi, ada mufti resmi, dan itu karena izin mereka dibolehkan masuk, gitu kan? Maka berarti itu boleh, pendapat dari ini boleh dibolehkan. Ya. Jadi ini Allahu a'lam yang saya tahu, kembali kepada hukum umumnya, karena dia tidak memabukkan. Hanya mungkin dia Allahu a'lam mudaratnya, ya. Mudarat itu dilihat dari mudarat yang sifatnya memang berbahaya bagi dia. Kalau berbahaya tinggalkan, jauh lebih aman. Minimal kalau syubhat lebih aman untuk ditinggalkan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz Khalid bersama keluarga dan seluruh muslimin. Amin. Jazakallah khair. Ya. Ustaz, jika saya dirampok sekeluarga lalu tidak melawan rampok tersebut, apakah berdosa? Kalau anda tidak membela diri, ya, dan sengaja menyerahkan sehingga terbunuh, ini Allahu a'lam, yang saya tahu pendapat ulama mengatakan ia berdosa. Justru kalau kita melawan, ya berusaha untuk mempertahankan dan terbunuh mati syahid. Ini yang saya ketahui, Allah a'lam. Jadi tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita biarkan. Atau mungkin kita meminta tolong pada orang lain, berusaha maksimal, ya berusaha maksimal. Bagaimana kalau kita kurang hafal secara persis bunyi hadisnya, tapi kita sampaikan garis besarnya dan maknanya saja, tanpa dilebihkan atau dikurangi maknanya? Boleh saja. Tapi ulama hadis mengatakan disunnahkan menambah dengan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan pas, tapi seperti ini kurang lebih, itu dibolehkan asal kita tidak niat mengarang-arang hadis tersebut. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak orang yang meminta tolong kepadanya. Lalu bagaimana sikap kita saat ada segerombolan anak muda yang mengamen? Bukan rahasia lagi kalau di Jakarta ini mengamen adalah sebuah pekerjaan. Apakah kita harus tetap memberinya uang? Yang saya lihat uang dari hasil mengamen hanya digunakan untuk memberi rokok dan minuman keras. Tentu saja dalam Al-Quran, dalam agama saya sudah jelaskan pernah, menyanyi, mengamen ini kan tidak ada anjuran dalam agama Islam, malah lebih cenderung dilarang, gitu kan? Berarti perbuatan mereka memang perbuatan dilarang dalam agama Islam. Sebaiknya jangan. Minta itu masih ada dalam Islam. Orang minta tanpa nyanyi, gitu kan? Maka itu ada dalam Islam. Kita bantu kalau orang ini. Jadi memang perilaku mengamen ini memang perilakunya sendiri sudah tidak benar. Kalau kita mau beri pun kita beri karena keadaan dia miskin, bukan karena itu. Dan bahasakan. Saya pernah membeli sesuatu kepada pengamen, saya bilang, "Mas, saya kasih ini karena keadaan Anda ya. Bukan karena menyanyinya. Karena menyanyi dalam Islam tidak boleh." Coba tunggangi segala itu bisa dijadikan sebagai ajang dakwah. Bisa, gitu kan? Bisa, subhanallah, mungkin dapat hidayah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk mendakwai mereka, juga tidak ada hal manfaat di situ, apalagi kalau kayak begini sampai diberikan rokok, minuman keras, ya hindari saja. Kan mereka tidak mungkin maksakan juga kan, mereka cuma minta sukarela gitu. Jadi nanti kita berikan kepada orang-orang yang lebih layak. Anda mau tanya, apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya, pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah, saya lagi dites ini. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi memang tidak boleh, akhi. Manipulasi, kata Nabi SAW, hadis, catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu. Gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh itu bajak-bajak, nggak boleh, haram. Haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh, saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah. Kan? Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat? Jual 7.000, 5.000, 15.000. Terus kemudian hisapnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat. Nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim.
Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak, padahal itu udah ada haknya, nggak boleh, ya jangan. Jadi kan, saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman, saya beli tiket, Allah mudahin dari rezeki, alhamdulillah saya berangkat sana, saya bicara baik-baik. Akhi, saya sudah beli produk antum, baik, saya cocok, bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya? Tapi barang-barang antum, bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian, kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa, dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan. Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus seorang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud. Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Ya, tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis, kufur, mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat, tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya, teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih tuh. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan. Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah, ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya, terus anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar, kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti, memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat, ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut, dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah. Makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian. Harusnya kita paham masalah ini. Pak Ustaz, saya seorang wanita yang berusia 48 tahun dan sudah tidak haid lagi. Saya terkadang menerima tamu anak saya yang lain jenis tanpa mengenakan hijab. Dan saya juga suka bertemu dengan supir jika di rumah tanpa hijab. Apakah saya berdosa dalam hal ini? Jadi sebenarnya bukan indikasinya sudah tidak haid atau manufos, ya. Indikasinya itu dalam hadis disebutkan atau dalam Al-Quran juga ada ayatnya, bagi wanita-wanita yang sudah tidak ingin lagi menikah, ya, atau sudah tidak mampu untuk menikah, jadi tidak ada syahwatnya, gitu kan, tidak ada kebutuhan mutlak seperti kalau kita lihat nenek-nenek yang sudah tua, gitu kan, emang dia sudah tidak butuh sama laki-laki dan tidak mungkin lagi ada laki-laki yang mau nikah dengan dia karena tidak ada sesuatu yang bisa menarik laki-laki untuk itu kan, sehingga akhirnya dia pada saat buka hijab tidak berpengaruh. Nah ini keadaannya dibolehkan, gitu kan? Karena kesian kalau seorang nenek yang sudah bungkuk harus tutup hijab lagi kalau ada laki-laki, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu hukumnya. Tapi kalau perempuan itu manufos, mau 48 atau 50 tahun atau bahkan mungkin ada 55 tahun, orang-orang kemudian dia masih punya syahwat dengan laki-laki, gitu kan? Dia masih bisa saja dilamar oleh laki-laki lain, masih butuh dengan lawan jenis, maka tetap di sini kewajiban hijab berlaku. Kewajiban hijabnya
berlaku, gitu kan. Tapi masalah interaksi itu bisa saja, tidak ada dalam Islam. Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain berinteraksi dengan Anjasyah. Anjasyah itu salah satu supir Nabi SAW. Kalau kita sekarang katakan supir ya, yang memegang unta Nabi dan membawa istri Nabi kalau punya hajat, gitu kan. Mereka interaksi, tapi interaksinya sebatas yang dibolehkan, dan itu bukan berduaan, karena yang dilarang interaksi sifatnya khalwat. Tapi kalau umum itu tidak ada masalah. Nabi SAW pernah lagi jalan dengan sahabat, dalam hadis Bukhari, ada seorang ibu dari Ansar tiba-tiba butuh dengan Nabi, kemudian dekati Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bicara 4 mata dengan anda. Lalu ibu itu menyeberang dan diikuti oleh Nabi SAW, gitu kan. Lalu Nabi SAW tundukkan pandangan beliau mendengar hajat ibu itu sampai selesai, baru Nabi SAW menyeberang lagi bertemu dengan sahabatnya lalu jalan. Tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan apa hajatnya, karena sahabat juga tidak bertanya. Tapi Nabi SAW melakukan itu di depan umum, ya. Seperti kalau ada seorang ibu bertanya di pengajian, atau memang ada hajat tertentu, gitu kan. Atau interaksi misalnya dalam jihad, beberapa sahabiat itu mengobati luka-luka sahabat Nabi laki-laki, interaksi terjadi, tapi dalam keadaan-keadaan yang memang dibolehkan dalam agama Islam. Apakah setiap muslim wajib berjihad di Syria dan Palestina? Tidak. Sifatnya bukan wajib, tapi fardu kifayah, maksudnya tidak wajib ain ya. Karena ada wajib, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain artinya kewajiban, kalau dia tidak lakukan dia berdosa. Fardu kifayah artinya wajib tapi akan cukup dengan sebagian orang lakukan. Jadi bagi kita semua ini, umat Islam di seluruh dunia, sifatnya fardu kifayah. Wajib tapi sudah gugur kewajiban itu dengan sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Sama dengan sholat jenazah. Dia akan sifatnya fardu ain, wajib secara ain, secara individu, itu bagi orang yang sedang berada di lokasi itu. Kayak di Palestina, masyarakat Palestina, Syria, masyarakat Syria, itu tetap mereka fardu ain. Gimana hukumannya kalau ibu dari Islam terus jadi Kristen? Maksudnya apa ini? Bagaimana hukumnya kalau ibu dari Islam lalu menjadi Kristen, lalu balik lagi ke Islam? Dibolehkan dalam Islam kalau ada seseorang yang murtad ke agama lain, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad lagi, dia masuk Islam. Kesempatannya 2 kali. Kalau sudah yang ketiga kali, sudah nggak ada lagi ceritanya, sudah nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau masih 2 kali, Allah alam, yang saya tahu di dalam Al-Quran diceritakan atau disampaikan boleh. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah, gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat, lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta, dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan. Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya, padang pasir jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah turun wahyu menyampaikan, Ibnu Ummul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu, dipanggil kembali. Kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan atas ma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid, gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa. Setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga, gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, itu apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus. Ya. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan Bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau la ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insyaAllah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan, kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Apakah pemerintah yang seharusnya melakukan hukum tersebut? Lalu bagaimana dengan fenomena banyaknya dukun yang merajalela di tanah air, bahkan sampai diiklankan di surat kabar? Tentu pemerintah ya.
Yang saya tahu pemerintah. Jadi pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan itu. Saya yakin insya Allah salah satu hal yang paling banyak membuat kekacauan di Indonesia itu penyanyi penyihir. Sehingga orang yang jadi preman berani karena dia punya jimat, dianggap dia punya kekuatan, gitu kan? Orang yang mau mengganggu rumah tangga orang gampang, tinggal bermain di sihir, gitu kan? Orang yang mau lari usahanya pergi ambil pelaris. Jadi memang pesihir ini banyak. Makanya harus diberhentiin, pemerintah harus turun tangan. Dan harusnya ini selalu disampaikan, dibahasakan. Siapa yang bisa membahasakan kayak saya sekarang membahasakan melalui media kita. Ini yang saya mampu lakukan di YouTube misalnya, di teman-teman ini atau teman-teman hadir di sini sampaikan kepada teman-teman yang lain. Itu yang kita bisa lakukan dan semoga Allah berikan petunjuk kepada pemerintah kita. Ini harus diberhentikan, nggak boleh tidak ini. Nggak boleh, ini berbahaya sekali. Ini menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam aturan perundang-undangan saat ini, seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan kepada para tersangka pelaku pengedar narkoba beberapa waktu yang lalu. Apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar? Tentu saja tidak, ya. Tidak, setahu saya tidak. Karena itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka itu boleh dibunuh dalam Islam. Cuma memang proses pembunuhan Islam kan ada kisos, ya, dipenggal kepala. Sebagian ulama fikih mengatakan kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang atau boleh dialihkan dengan cara yang lain, gitu kan? Itu khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan intinya dia dieksekusi mati. Sebab kalau dia mati maka akan selesai kejahatannya, gitu kan? Sebuah negara melakukan dengan penembakan maka itu bukan berarti membunuh, bukan dosa besar. Pemerintah nggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal, gitu kan? Memang dibunuh, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos, ya, dengan pedang. Di masjid yang sudah sunnah jika ada kajian selepas maghrib, selepas isya, kadang sholat isya ini ditunda sampai kajian selesai dulu. Biasanya sampai 45 menit. Jadi sekitar jam 8 baru sholat. Apakah dibolehkan tunda isya? Ada hadis memang yang membolehkan mentakhirkan isya, ya. Tapi saran saya lebih baik sholat dulu seperti kita ini. Jadi tepat awal waktu kemudian baru dilanjutin. Bagaimana hukumnya memeriksa diri ke dokter spesialis yang berbeda jenis kelamin dan dokter tersebut harus melihat aurat kita, bagian sensitif dalam pemeriksaan tersebut. Cari dulu dokter yang lain. Alhamdulillah banyak gitu. Cuma kadang-kadang kita malas gitu ya, atau gengsi. Banyak dokter perempuan, masya Allah di Indonesia kalau kita lihat masuk kampus kedokteran itu penuh. Mungkin perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kenapa harus cari dokter laki-laki? Kan banyak gitu. Apalagi harus buka aurat. Walaupun ulama mengatakan dibolehkan dalam keadaan darurat. Karena dalam pengobatan itu ulama mengatakan sama hukumnya dengan jihad. Kan waktu Nabi SAW jihad kayak perang Badar, perang Uhud, semua peperangan Nabi itu ada sahabat-sahabat yang ikut. Gunanya mereka sahabat ini untuk mengobati sahabat-sahabat laki-laki yang kena luka. Kan gitu. Jadi kalau luka mereka yang jahit, mereka yang tutup, mereka yang bersihkan. Perempuan-perempuan ini kena yang laki-laki ini disebut perang. Ulama menarik dalam pengobatan sama darurat. Tidak ada dokter yang bisa kasih melahirkan perempuan, maka harus dokter laki-laki. Apa boleh buat? Tapi kalau masih ada bidan, masih ada dokter perempuan, kenapa harus? Ya, gitu. Namanya muru'ah itu. Apa itu muru'ah? Menjaga kehormatan agama, gitu kan? Kalau masih bisa makan duduk, jangan makan berdiri. Kalau darurat, nggak bisa lagi, harus makan berdiri. Apa boleh buat? Nggak ada tempat duduk. Tapi kalau tempat duduk, dapat pahala duduk makan. Namanya muru'ah, menjaga kehormatan agama. Maka cari lebih baik yang sejenis gitu. Kalau kita minum air tape kalau nggak banyak, apa itu tergolong khamr? Tergantung. Tape ini ditanyakan kepada orang yang membuatnya. Saya pernah tanya kepada orang-orang yang membuatnya, seperti apa sih pemahamannya, perasanya waktu awal dimasak dan setelah beberapa hari. Kalau dari jawaban mereka, Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, saya tinggalkan. Kalau saya pribadi, karena minimal syubhat. Dan antum tanyakan pada diri antum, kalau saya tidak makan kenapa? Nggak ada masalah. Walaupun itu favorit kita ya, karena minimal masuk dalam bab syubhat. Tapi kalau seandainya tanyakan, saya pernah tanyakan, Pak, ini kalau dimasak, kebetulan saya mampir di Tol Cikampek pada saat ada saya taklim, kemudian ada penjual di kiri kanan, saya sempat tanyakan, ini bagaimana sih pembuatannya, ini mengandung memabukkan nggak Pak? Bahasa, karena mereka biasa yang buat tahu itu. Ini kalau baru dimasak Pak, dia bilang tidak berpengaruh kalau baru dimasak. Tapi kalau sudah tertinggal beberapa hari, terkena udara, maka ini memabukkan, gitu kan? Maka kalau dari perkataan mereka ini, yang jelas berarti kalau awal-awal dibuat belum mengandung, ya, belum memabukkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia disimpan, seperti masalah anggur misalnya, anggur itu kan halal buahnya. Tapi kalau dia difermentasikan dan akhirnya beralkohol, ya kan, jadi haram. Minuman keras zaman Nabi SAW dari anggur, anggur kemudian yang sudah dikeringkan juga kismis halal. Tapi kalau kismis sudah direndam di air, dibiarkan sampai berapa hari, kemudian sampai berbusa beralkohol, jadi haram, jadi memabukkan.
dan dia manisnya agak berbeda gitu kan, berubah. Maka ini dikatakan para ulama dalam buku-buku fikih, ini rasanya berubah. Rasa berubah dari rasa yang sebenarnya itu berarti sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang mengkhamarkan atau memabukkan, maka semestinya dihindari. Bagaimana hukumnya pajak dalam Islam? Apakah negara Saudi sekarang ikut menerapkan hukum pajak dikarenakan mengikuti negara barat? Jika tidak ada pajak dalam negeri Islam, diperoleh dari mana dana dalam menjalankan roda pemerintahan? Teman-teman sekalian, masalah dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawabnya. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa, kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Kecuali kalau strateginya sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW kalau ingin membentuk pasukan jihad, ingin berbagi-bagi sedekah, apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan. Nih ada saudara kita kalian yang sedang butuh si fulan, menyumbanglah. Ya, Nabi SAW kadang-kadang membuka jubah beliau menaruh, lalu orang-orang pada menyumbang di situ. Lalu kemudian Nabi SAW berikan kepada mereka. Sukarela, tidak ada penentuan persentasenya, tidak ada paksaan. Nah ini lain, ini lain. Ini boleh dalam Islam. Nanti dalam bahasan dosa besar kita ada namanya maks. Maks itu pajak atau pajak lah umumnya. Apakah itu pajak diambil dari masyarakat secara paksa atau pajak diambil dari bea cukai barang-barang yang masuk. Di zaman Nabi SAW, orang masuk keluar masuk Madinah, masuk di negara Islam tidak ada sama sekali bayar apa-apa. Ini orang pergi rekreasi sama keluarganya ke Eropa, belanja. Lebih dari $1.000 atau berapa dolar harus bayar. Apa urusannya? Orang beli barang dari keringatnya dia. Dia beli produk yang dia mau. Kenapa Anda ambil? Apa urusannya gitu? Kan mestinya nggak boleh ya? Pasti kalau mau tahu itu paksa atau tidak, tanya dia mau bayar nggak. Kalau dia nggak mau bayar berarti itu jelas dipaksa berarti, gitu kan? Ini nggak boleh. Nah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadi orang akhirnya biarin aja sudah, karena terpaksa. Tapi kalau disuruh pilih orang tidak mau. Mestinya memang tidak boleh, gitu kan? Kalau apakah Saudi menggunakan pajak? Setahu saya tidak ada pajak di sana. Setahu saya, gitu kan? Tidak pernah saya selama di sana tuh makan restoran 50 rial, 55 rial misalnya, tambah 10%, tidak pernah. 50 rial, 50 rial, notanya itu kita bayar. 10 rial, 10 rial. Belanja apapun, beli baju, beli apa semua, tidak ada pajak sama sekali, gitu kan? Tidak ada pajak sama sekali. Itu yang saya tahu, Allah alam. Kalau dari mana pemerintah hidup kan banyak, dari zakat. Zakat harta boleh dikelola oleh pemerintah. Di zaman Nabi SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zakat masyarakat disetor kepada pemerintah. Pemerintah lalu memberikan kepada orang yang tidak mampu, gitu kan? Perniagaan dimudahkan. Tidak ada peraturan-peraturan ketat kecuali yang melanggar agama, dimudahkan. Ya, pada saat Abdurrahman bin Auf membebaskan sebuah tanah di Madinah di zaman Nabi SAW, beliau bebaskan tanah itu padang pasir, gitu kan, milik seseorang. Dan akhirnya dia mengatakan saya ingin bebaskan, kerjasama sama orang yang punya tanah, saya mau buat pasar nih. Kata dia baik silakan, kita bagi hasil. Dibuatlah sama Abdurrahman bin Auf kotak-kotak dari tanah liat, seperti kalau kita sekarang kios-kios gitu. Setelah jadi pasar, Abdurrahman iklankan, siapa yang mau pakai pasar ini silakan gratis, silakan gratis. Kalau ada pun yang mau menyumbang, menyumbang sesukanya, silahkan. Maka orang-orang pada pindah, hidup jadi pasar baru di situ. Akhirnya orang-orang kena merasa ada transaksi jual beli, mereka dengan sukarela memberikan kepada Abdurrahman, dan akhirnya memberikan Abdurrahman harta yang sangat banyak, sampai berpeti-peti emas didapatkan dari pasar itu. Tadinya pasar itu cuma disukarelakan. Banyak, dimudahkan perdagangan, perniagaan dimudahkan, gitu kan. Jadi masyarakat itu hidup. Saya tahu sekarang Cina misalnya, dia pemerintahnya memetak-metak wilayah itu. Misal wilayah ini khusus untuk kain misalnya, kayak kita contoh misalnya Malang ini apa sih spesialisnya, mungkin orang ahli jahit misalnya, baik pemerintah subsidi di sana dana, semua yang berhubungan dengan jahit-jahit, pabriknya segala kain ditaruh di sana, udah seperti itu. Teman-teman saya mengatakan kalau kami sekarang datang ke Cina, kalau dia memang di paspornya tertulis businessman, memang dia pedagang pengusaha, maka di bandara sudah dijemput tuh. Pemerintah Cina jemput di bandara, ditulis namanya. Ini padahal orang dia bilang saya tidak kenal, tapi sudah ditahu dari data visa, sudah ditahu kalau ini profesinya orang seperti ini. Dijemput, Anda mau apa nih? Oh saya mau pabrik kain misalnya, ditunjukin. Saya mau ke sini, ditunjukin. Begitu. Jadi langsung dibawa, dan akhirnya hidup suasana itu. Hidup suasana transaksi jual beli, akhirnya bisa menguasai dunia. Banyak sumber-sumber, gitu kan? Jadi pemberdayaan masyarakat dalam hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dan masyarakat itu bisa. Indonesia ini negara yang luar biasa kayanya, luar biasa kayanya. Cuma sayangnya beberapa
ya elemen saja yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu kalau mereka bertanggung jawab hari kiamat yang menyalahgunakan masalah itu.